Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Salsabila Ridwan dari kelas 11 D IPS. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perlawanan rakyat Batak. Sejarah Perang Batak itu masa kedatangan Belanda ke Sumatera. Perang Batak dipicu oleh kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera. Kedatangan ini didasari oleh perjanjian Belanda sampai Inggris, Anglo-Dutch Treaty of 1824. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Inggris memberikan seluruh wilayah kekuasaan di Sumatera kepada Belanda. Hal ini adalah awal mula Belanda melakukan monopoli di Sumatera. Penobatan Sisingamangaraja 12 bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy oleh Belanda. Politik ini bertujuan untuk mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda. Namun Kesultanan Aceh kurang setuju dengan hal tersebut. Padahal seluruh wilayah Sumatera telah membuka kerjasama dengan Belanda. Pada saat itu, Aceh sedang dipimpin oleh Sisingamangaraja 12 yang terkenal dicintai oleh rakyatnya. Di sisi lain, wilayah di luar Aceh semuanya telah berada di bawah kekuasaan Belanda. Masa konflik agama dan keyakinan di Batak. Konflik agamanya, awal konflik Batak dan Belanda dipicu oleh perkembangan agama Kristen yang dibawa oleh Belanda. Pada awalnya Raja Sisingamangaraja 12 tidak keberatan dengan agama Kristen yang dibawa oleh Belanda. Namun pandangan tersebut berubah ketika Raja menyadari bahwa Belanda melakukan monopoli dan memanfaatkan penyebaran agama sebagai sarana monopolinya. Akhirnya Raja Sisingamangaraja 12 menolak penyebaran agama oleh Belanda. Hal ini juga didasari oleh adanya agama asli Batak yang ingin dipertahankan, yaitu Permalim asli Batak yang ingin dipertahankan, yaitu Permalim. Masyarakat Batak mulai resah karena para misionaris agama Kristen memiliki kedekatan dengan pemerintah Belanda. Keyakinan di Batak, pertikaian tidak berhenti begitu saja. Para misionaris semakin menunjukkan ketidakpuasan mereka atas kerajaan Batak yang menggagalkan rencana mereka untuk menyebarkan agama tanggal 6 Februari 1878. Pasukan Belanda sampai di Peraja kediaman Ingwer Ludwig Nansen untuk melindungi para misionaris. Kedatangan mereka diteruskan menuju Bahal Batuk untuk menyusun benteng pertahanan. Sisingamangaraja 12 khawatir dengan kedatangan Belanda sehingga ia mengumumkan perang pada tanggal 16 Februari 1878. Kronologi dan masa perlawanannya. Perlawanan dan pernyataan perang dari Sisingamangaraja 12 telah dinantikan oleh Belanda. Hal ini bisa dijadikan alasan Belanda bahwa kerajaan Batak yang memulai perang terlebih dahulu. Untuk menghadapi serangan dari kerajaan Batak, Belanda mendatangkan Residen Boyle pada tanggal 14 Maret 1878 bersama dengan pasukannya yang dipimpin oleh Kolonel Engles. Pada tanggal 1 Mei 1878, Bangkara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja 12, diserang oleh pasukan Belanda. Sayangnya, Bangkara berhasil ditaklukkan pada 3 Mei 1878. Sisingamangaraja 12 beserta pengikutnya berhasil menyelamatkan diri dan terpaksa keluar dari wilayah Aceh untuk mengungsi. Sementara itu, raja lain yang masih berada di Bangkara tidak bisa melarikan diri dan dipaksa oleh Belanda untuk melakukan sumpah setia. Dampak dan akibatnya,
dan dampak dan akibat. Perang Batak menyisakan banyak kesedihan, kehancuran, korban jiwa, serta penderitaan bagi masyarakat Batak. Keluarga mereka banyak yang terbunuh dan pemukiman hancur karena dibakar. Agama Kristen menyebar tanpa halangan lagi. Namun pihak Belanda mengalami krisis pendanaan setelah berhasil menaklukkan Batak. Pada saat itu, secara bersamaan Belanda sedang menghadapi perlawanan rakyat Aceh sehingga dana yang keluar cukup banyak. Dilihat dari sisi politik, dampak tersebar dari Perang Batak adalah jatuhnya wilayah Batak ke tangan Belanda. Sedangkan dari sisi ekonomi, Belanda semakin mudah melakukan monopoli perdagangannya yang merugikan rakyat. Nah, kesimpulannya itu, tadi ada cerita singkat dan penjelasan mengenai Perang Batak. Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari peperangan tersebut. Misalnya, sosok Raja Sisingamangaraja 12 yang memiliki semangat juang tinggi untuk melindungi tanah kekuasaannya. Selain itu, semangat rakyat untuk mendukung pemimpinnya juga patut untuk diacungi jempol. Sikap-sikap seperti itu adalah salah satu bentuk cinta tanah air. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.